Berani kamu ya? Jangan berikut campur! Udah! Jadi gitu Mbak, aku tuh pengen banget bisa bantu-bantu di yayasan. Ya biar aku juga dapat pengalaman kerja sih. Iya boleh dong, ntar kamu tinggal kabarin aku aja kalau kamu mau main ke yayasan ya. Makasih banget ya Mbak. Ibu kamu ketahuan ngutil di tempatnya Dani. Tuh, tasnya si Hani. Oh Ibu. Nggak ada, mereka tuh bohong, itu tuh fitnah. Kita udah capek sama sikap kamu, Laila. Mendingan sekarang ini kamu gak usah ikut kumpul sama warga kampung. Bohong, tadi aku cuma lihat-lihat tasnya doang. Ih, jelas-jelas aku lihat kamu yang ngerogot tas aku. Ih, jangan aja. Ibu, tolong dong jangan main kasar kayak gini. Semua tuh bisa dibicarakan baik-baik, ibu-ibu jangan kasar kayak gini. Aini, jangan sok ngebelain ya. Kalau salahnya sekali kita maafin itu wajar. Tapi kalau berkali-kali itu namanya tabiatnya buruk. Sembarangan kalau ngomong. Udah, kamu nggak usah sok baik Aini. Sekalian aja bayarin utang-utangnya Laila itu. Kita ini udah dibikin rugi tau nggak? Aduh, ada apa sih pagi-pagi udah ribut aja. Lagian lu gua kasih tahu kalau lu mau bebacot itu dipikir dulu. Lu kate Aini itu kepala desa yang lagi viral no, yang kebanyakan duit terus bagi-bagi duit buat bayarin utang warga, begono. Lagian atunya barang-barang kalian teh henteu anu leungit gitu. Masih utuh? Henteu anu dicolong pan? Hah? Mendingan sekarang teh kalian teh pulang kitunya terus masak nungeunah, jang salaki, jang anak gitu. Awas ya, kalau misalnya kamu ketahuan lagi ngerogot tas aku laporin kamu ke polisi. Ya udah bubar kagak lu. Sembarangan aja kalau ngomong. Kamu nggak apa-apa kan lah, nggak ada yang luka? Enggak. Aku nggak apa-apa kok. Mending kamu balik aja. Nanti biar aku obatin sendiri kalau emang ada yang luka. Ya udah kalau ada apa-apa nanti kamu tinggal kabarin aku ya. Makasih. Ayo, Ini makasih ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo ibu. Makasih ya. Baju merah jangan apa lolos. Ayo gaskeun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai, jadi juga buka tokonya. Keren banget. Oh iya, alhamdulillah Bu. Saya akhirnya bisa buka toko di sini. Dan kalau mau belanja air di saya aja ya. Diantar. Saya antar. Tapi ngomong-ngomong, aya diskon teh atau gratisan gitu? Pasti saya diskon. Lagian kan saya berpindah dari kota ke sini. Jadi ya pasti saya diskon untuk kalian berdua. Keren banget. Luar biasa Warga baru ya. Halo, perkenalkan. Saya Laila. Ini anak saya, namanya Raisa. Astagfirullahaladzim. Laila. Aduh, perkara tadi pagi aja nih masih bikin hati gua ngegremet. Sekarang lagi nyerdong aja lu. Kenapa emang? Mak lu kagak lihat ada kita, begono? Kan kenalan, dia kan warga baru. Iya. Perkenalkan saya Jaka. Bu, udah jangan bikin malu di sini. Ayo kita balik aja. Enggak. Udah balik. Misi ya Bu. Mas balik duluan. Udah, ya ulet bulu lu. Gatel bener roman-romannya. Apa tadi gua kate? Ulet bulu. Ya ulet bulu. Lain ya, eta mah ulet kangkung gitu, utek-utekan. Yang penting nanti pasti saya antar ke rumah kok, aman. Ya udah tuh ya, ayo. Assalamualaikum. Seger bener romannya. Siapa ya? Makasih Mas. Kalian tahu kan warga baru di kampung ini? Jaka. Itu
Aku kira yang buka toko air itu bapak-bapak, ternyata masih seumuran sama kita. Hebat sih dia, aku bilang keren banget. Karena udah seumuran kita tapi udah bisa buka bisnis. Dan yang aku tahu, dia tuh cuma lulusan SMA, bukan kuliah. Dia belum kuliah. Aku tahu kok orangnya. Si Jaka emang dia kelihatan pekerja keras sih. Iya, keren banget. Keren banget. Ibu maaf, ini ada oleh-oleh sedikit untuk Ibu dan juga Raisa. Mohon diterima, Bu. Aja kan. Kita main ke rumah juga. Pakai bawa makanan segala lagi. Makasih ya. Sama-sama, Bu. Saya nggak merasa untuk direpotin kok. Dan terus terang, saya mau jujur sama Ibu. Saya jatuh cinta sama Raisa. Kedatangan saya ke sini, saya ingin melamar anak Ibu Raisa untuk jadi istri saya. Apakah Ibu dan Raisa keberatan? Saya sih bisa-bisa aja Nak Jaka. Tapi apa Nak Jaka setuju dengan syarat mahar yang akan saya ajukan nanti? Enggak masalah, Bu. Berapa maharnya yang Ibu butuhkan, Bu? 500 juta? Gimana? Apaan sih, Bu? Jangan bercanda deh, Bu. Enggak. Raisa nggak masalah. Saya menyetujui mahar yang Ibu maksud. Enggak. Bu, Mas Jaka, aku minta maaf tapi aku nggak bisa terima lamarannya. Mas, aku ini masih muda, aku masih pengen bantuin perekonomian keluarga aku masih pengen kerja. Lagi pula kita juga baru kenal, jadi aku nggak bisa terima lamaran ini. Raisa, justru karena kita baru kenal, aku nggak mau kita cuman PDKT. Justru aku serius sama kamu. Aku pengen melamar kamu dan kita langsung menikah. Enggak. Maaf, tapi aku nggak bisa terima, Mas. Maaf. Raisa! Bu, udah. Bu, nggak usah dipaksa, Bu. Kasihin Raisanya. Nanti biar usaha saya aja untuk ngerebut hati anak Ibu Raisa. Semoga kamu berhasil ya. Iya, Bu. Aku nggak bisa nerima lamaran barusan kan aku lagi suka sama orang lain. Kamu ini nggak waras ya, Sa? Cowok kayak Jaka itu kamu tolak. Apa sih yang kurang dari Jaka? Dia tuh udah ganteng, masih muda, kaya lagi. Dan yang penting dia tuh cinta sama kamu. Udahlah, nggak usah milih-milih lagi kayak gini. Kenapa sih? Bu, aku nggak pilih-pilih, Bu. Tapi emang aku nggak bisa nerima. Hati aku udah buat orang lain. Salah. Tahu apa kamu soal hati? Lihat ibu kamu. Gara-gara mentingin hati, hidup ibu tuh harus susah. Karena almarhum ayah kamu. Tapi Bu, Udah, ya. Memangnya kamu mau ngeliat sisa hidup ibu habis untuk menerima penghinaan semua orang? Tega kamu? Iya. Padahal tuh ibu sudah susah payah membesarkan kamu. Kasih makan kamu, penuhin semua kebutuhan kamu, tapi sedikit pun kamu tidak mikirin tentang ibu. ya Allah, kenapa Ibu malah ngomong kayak gitu? Bikin aku jadi serba salah aja. Sebentar ya, kita istirahat dulu, abis itu lanjut lagi kita keliling lagi ya. Ya Allah, tapi suasana kok sepi banget. Iya kan? Hah? Merinding bulu gue nih. Merinding bang? Iya, aduh, hawanya nggak enak banget nih. Dingin kali tuh. Aduh. Dingin itu emang biasa gitu. Nah. Bang, suara apaan tuh bang? Kayak gue hafal nih suaranya nih. Suara kuntilanak. Wah! Wah! Ya Allah, kuntilanak! Astagfirullahaladzim! Apa sih kalian kenapa? Gue denger ada suara kutil. Kuntilanak, Dan. Tuh maksudnya tuh. Mana nggak ada? Ada. Apa kok? Ada. Tadi gue denger banget jelas di situ. Gue hafal. Tapi beberapa malam ini dari kami ada yang merasa diikutin orang. Apalagi pas mau ke masjid tuh.
malam atau subuh. Iya, bikin parno aja. Saya juga kalau sendirian nggak mau lewat sini. Nah, itu dia tuh. Kalau niatnya mau ke rumah Allah, insya Allah pasti Allah jaga kok. Jangan sampai rasa takut itu ngalangin kita buat beribadah. Gitu. Iya bener sih Lori, tapi lu tau sendiri kan, nyali gua setipis jembatan Siratal Mustaqim, tipis banget beraninya. Akan tuh suaranya nongol lagi, gak percaya kan Lori. Udah kita ikut mereka. Assalamualaikum, Jaka. Waalaikumsalam. Jaka, Ya, Raisa ini mau nyari apa? aku mau pesen galon Jaka buat yayasan. Boleh. Raisa, kamu canggung ya deket aku ya? Aku mohon sama kamu, tolong perlakukan aku biasa aja. Jangan begitu. Ini ada apa ya? Sebenarnya saya suka sama Raisa. Dan saya serius ingin melamar Raisa. Sa, berarti kabar baik dong. Kok kamu gak cerita-cerita ke aku? Ya ampun, aku seneng banget dengernya kalau kamu sampai beneran mau tunangan sama Jaka. Tapi emang aku sempet dengar sih beritanya dari Bu Yayan, katanya mau ngadain syukuran ya? Iya, alhamdulillah. Saya sebenarnya mau ngadain syukuran untuk pembukaan toko ini. Dan saya berniat untuk membagi makanan untuk keluarga. Makanya saya meminta bantuan dari yayasan. Karena kan aku orang baru di sini, aku belum familiar dengan kampung di sini. Dan insya Allah nanti saya akan donasikan sebagian harta saya untuk anak-anak yayasan. Ini. Masya Allah, boleh banget Jaka. Makasih banyak ya sebelumnya. Pokoknya kamu tenang aja Jaka, aku pasti bakal bantu urus semaksimal mungkin. Oh ya, karena berhubung aku ada agenda lain, aku minta tolongnya untuk dianterin galonnya ke yayasan. Oh iya, makasih ya. Kamu lebih hati-hati ya dimanapun kamu berada ya. Soalnya kan kamu juga belum familiar sama kampung ini. Ya udah, ini balik yuk. Ya kalau gitu kita permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cabai dibijak-bijak. Pagi ibu-ibu. Pagi, Laila. Ngapain lu kesini? Mau ngutil? Puas-puasin aja kamu hina-hina aku. Takut nanti kalau misalnya Raisa udah kawin, kamu tuh nggak bisa hinain aku lagi. Raisa mau nikah? Sama siapa, Bu? Sama itu loh, Nak Jaka yang punya toko air. Oh, Bang Jaka. Iya, dia tuh calon mantu aku. Iya. Serius? Aku ngaku meren, Yen. Gue lagi mikir musibah apa no yang Jaka terima Ya kalau gue sih sama Raisa setuju-setuju aja begono. Cuma apa iya gitu? Kamu teh bener pisan atuh Yen. Secara gitunya si Jaka teh kasep gitunya. Jangan tajir. Tapi kunaon atuh spek dia teh gitu punya mertua kawas si Laila. Emang maksud lo apa? Kayak gue tuh kenapa? Maksudnya cantik, Bu. Iya. Maksudnya gini, lu jangan muji-muji dah. Maksudnya gini, tabiat dia itu kan buruk banget gitu ya. Itu dia. Gue nang gila deh tadi ya. Jangan berantem. Kok jadi berantem sih? Tahu diri lu. Musibah gue apaan lu? Dapat mertua Berantem semua. Ibu-ibu harus akur dong, jangan berantem. Ya, gue mau tanya sama lu. Emang bener lu mau nikahin anaknya si Laila tuh si Raisa? Iya. Saya mau menikah dengan Raisa untuk menjadikan istri saya. Salah, Bu. Astagfirullahaladzim. Kamu teh henteu takut gitu harta kamu tadi keruk sama dia? Jaka, lu gak malu dapet calon mertua kayak gitu yang utangnya banyak kayak si Laila? Ya nggak, Pok? Udah, nggak usah pada ribut. Intinya gini, saya serius ingin menikah sama Raisa. Nanti soal utang Ibu Laila, semuanya saya yang bayar sampai lunas, Ibu ya. Buset dah. Makasih ya mantuku sayang. Udah Ibu, yuk. Aja ribut banget sih. Waduh. Udah. Wah.
Tadi Bu Iput itu bilang kalau ibu kamu tuh koar-koar keluarga. Kalau Jaka tuh calon mantunya. Bahkan Jaka juga ngelunasin hutangnya Bu Laila karena saking cintanya sama kamu. Tapi itu beneran, kamu beneran udah mau nikah sama Jaka? Kayaknya nggak usah dibahas deh, soalnya itu kan privasi. Iya, sorry. Bukan gitu, soalnya aku justru ikut seneng. Aku seneng banget karena aku baru tahu kalau Jaka itu sat-sat banget orangnya, tiba-tiba nggak pakai pacaran tapi langsung dilamar gitu, langsung mau nikah, kan gemes banget. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa yang mau dilamar? Yang jelas bukan aku sih. Coba ya, kamu tuh segercep Jaka. Kenapa semua orang senang dengar berita soal aku sama Mas Jaka? Andai aja mereka tahu kalau laki-laki yang bisa bikin aku jatuh cinta itu justru Mas Fahri. Sayangnya Mas Fahri kayaknya udah punya wanita yang dia cintai. Kelihatan dari caranya memperlakukan Mbak Maya, dan aku rasa Mbak Maya punya perasaan yang sama.